Halo Bapak Ibu semuanya, saya Nyoman Edi Supartawan, CGP Angkatan 10 di SMP Negeri 2 Banjar. Hari ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1, topik memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran diferensiasi merupakan sebuah prinsip atau cara pikir atau usaha, ataupun serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dan berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara 1. Menentukan tujuan pembelajaran yaitu, dengan memahami dan menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. 2. Kebutuhan belajar yaitu, dengan memahami, merespon atau memetakan kebutuhan belajar murid, berupa asesmen diagnostik kognitif atau non-kognitif, seperti kesiapan belajar, profil belajar murid, dan minat belajarnya. 3. Manajemen kelas yaitu, dengan melakukan manajemen kelas yang efektif, strategi diferensiasi seperti konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. 4. Penilaian yaitu, melakukan penilaian yang berkelanjutan sesuai kebutuhan murid dan perkembangan minat. 5. Lingkungan belajar yaitu, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru dapat memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek yaitu 1. Kesiapan belajar, berupa mengecek pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang murid ketahui sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. 2. Profil belajar, berupa mengidentifikasi profil belajar seperti gaya belajar, lingkungan, budaya, atau kecerdasan majemuk untuk memberi kesempatan kepada murid belajar secara natural dan efisien. 3. Minat. Suatu keadaan mental murid yang menghasilkan respon terarah kepada situasi, objek yang menyenangkan dan kepuasan diri. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara 1. Melalui mengamati perilaku murid secara langsung sehingga mendapatkan data individu murid. 2. Mengidentifikasi pemahaman awal murid melalui asesmen awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berdiskusi dengan murid secara langsung dan dengan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Guru dapat menerapkan strategi diferensiasi dengan cara 1. Konten. Guru menyesuaikan konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. 2. Proses. Guru dapat memvariasikan proses pembelajaran yang beragam salah satunya sesuai profil belajar murid. 3. Produk. Guru memberikan kebebasan dalam menentukan penyampaian produk yang dihasilkan sesuai bakat dan minatnya. Keterkaitan modul. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Adapun keterkaitan modul 2.1 dengan modul lainnya yaitu, modul 1.1 topik filosofi Ki Hadjar Dewantara. Modul 1.2 topik nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 topik visi guru penggerak. Modul 1.4 topik budaya positif. Dan modul 2.1 topik pemenuhan kebutuhan murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Keseluruhan modul semuanya fokus berorientasi berpihak pada murid, untuk mencapai tujuan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 1.1 dengan 2.1 yaitu, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hadjar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan 2.1 yaitu, dalam murid akukan pembelajaran berdiferensiasi guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sebagai seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun merdeka belajar sesuai nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dengan 2.1 yaitu, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan 2.1 yaitu, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid dapat membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya Nyoman Edi Supartawan mengenai koneksi antar materi pada topik
Pemenuhan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.